Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kisah menyedihkan dari cinta segitiga antara dua wanita dan satu pria. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I'd never heard this from Jenner's lips, ever. Here's this woman who I think is amazing, saying that she thinks I'm a wonderful man. She'd only known you for a few weeks, though. Fair point. She'd only known me for a couple weeks, and I was overwhelmed by it all. That I still love my wife? Yes. I didn't know what to do with the feelings I was feeling. They were new, unexpected. At the same time, it was addictive as well. Meredith Chapman adalah seorang wanita sukses berusia 33 tahun yang bekerja di industri pemasaran dan komunikasi. Dia adalah seorang penduduk asli dari Delaware yang juga adalah alumnus dari Universitas Delaware. Dia lulus di tahun 2007 dan juga mendapatkan gelar masternya di tahun 2015. Dia adalah seorang panutan bagi mahasiswa lain di universitas, dan orang-orang terdekat Meredith menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang energik dan berkomitmen. Meredith pernah mencalonkan dirinya sebagai anggota Senat Negara Bagian Delaware pada tahun 2016, walaupun akhirnya dia gagal terpilih. Dia menikah dengan Luke Chapman selama lebih dari 9 tahun. Luke menjabat sebagai anggota Dewan Kota di Delaware. Namun akhirnya mereka bercerai di tahun 2018. Keluarga melihat perceraian mereka berakhir dengan damai. Kemudian Meredith bekerja di Universitas Delaware sebagai asisten wakil presiden. Ketika Meredith bekerja di sana, dia bertemu dengan Mark Gerardot melalui proses rekrutmen pada tahun 2017. Saat itu Meredith yang ditugaskan mewawancarainya untuk pekerjaan di universitas. Dan akhirnya Mark mendapatkan pekerjaan itu. Pada saat itu Mark sudah menikah dengan Jenner Gerardot selama 24 tahun. Mark bertemu dengan Jenner pertama kali di musim panas tahun 1986. Saat itu mereka berdua masih sama-sama remaja. Namun hubungan mereka baru berlanjut lagi setelah 4 tahun kemudian, dan akhirnya mereka berdua menikah di tahun 1993. Pernikahan berlangsung bahagia, tetapi seperti hubungan lainnya, mereka harus menghadapi titik rendah dalam pernikahan mereka. Uang sering menjadi sumber masalah dan sumber stres mereka. Sampai akhirnya krisis keuangan 2008 melanda. Dan itu mengubah segalanya buat mereka. Pasangan ini pindah ke South Carolina di mana mereka mendapatkan pekerjaan baru di bidang pemasaran. Tetapi di tahun 2017, kehidupan mereka terguncang lagi saat Jenner dipecat dari pekerjaannya. Dan dia mengalami kesulitan mencari pekerjaan baru. Jenner sempat kehilangan kepercayaan dirinya, dan pasangan itu memutuskan kalau itu adalah saatnya mereka mencari peluang baru dan awal yang baru di tempat lain. Yang membuat Mark melamar pekerjaan di universitas tempat Meredith bekerja. Mark melihat ada lowongan pekerjaan di Universitas Delaware dan dia mencoba untuk meng-email menanyakan apakah lowongan itu masih ada. Dan orang yang bertugas untuk mewawancarainya adalah Meredith. Dan saat pertama kali mereka bertemu, Mark langsung merasakan koneksi instan. Dia begitu terkesima melihat kehebatan dari Meredith. Dia pandai berbicara, sangat energik, bersemangat tentang pekerjaannya, dan sudah berprestasi di usianya yang masih muda. Setelah mendapatkan pekerjaan itu, Mark pindah ke Delaware, sementara Jenner akan menyusul setelah menyelesaikan masalah sewa rumahnya. Mark menghabiskan 45 hari pertamanya tinggal sendirian di Delaware, dan selama waktu itulah Mark dan Meredith mulai banyak menghabiskan waktu bersamaan. Sampai suatu hari, Mark mengajaknya keluar untuk pergi minum-minum. Setelah sekitar 4 minggu saling mengenal, keduanya berciuman dan hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Meredith sering memujinya dengan mengatakan kalau Mark pandai dalam apa saja yang dilakukannya. Sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh istrinya Jenner. Mark pun terjebak dalam dua hubungan di mana dia tidak bisa meninggalkan istrinya, namun juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Meredith.
Begitu Jenner pindah ke Delaware pada bulan Desember 2017, dia melihat suaminya sedikit berubah dan menjaga jarak dari dirinya. Dia menjadi curiga kalau suaminya melakukan perselingkuhan. Namun Mark selalu menyangkal setiap kali ditanya. Sehingga akhirnya Jenner memutuskan untuk mencari kebenarannya sendiri. Jenner menjahitkan alat perekam itu setiap hari di jaketnya Mark, dan di setiap jaket itu ada alat yang berbeda. Dan dia akan mengambil alat itu setiap hari dan menggantinya dengan yang baru. Jenner menyewa sebuah perusahaan untuk mendapatkan akses ke telepon suaminya untuk bisa melihat foto, pesan, dan catatan panggilan yang dilakukan oleh suaminya itu. Selain alat perekam itu, Jenner juga menyadap kantor Mark dengan mengambil screenshot dari ratusan pesan Snapchat, menyadap teleponnya, dan memasang alat pelacak GPS di mobil Mark dan Meredith. Pasangan itu memutuskan untuk mengikuti konseling pernikahan. Dan saat menjalani sesi kedua, Mark menemukan alat perekam yang dijahitkan ke dalam jaketnya. Dan dia pun menyadari kalau Jenner bisa mendengarkan percakapannya sehari-hari. Mark akhirnya membuat keputusannya sendiri, yaitu untuk mengakhiri pernikahannya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, keadaan tampaknya telah berubah menjadi lebih baik. Mark menyatakan kalau Jenner sudah bisa lebih menerima rencana perceraian yang akan segera terjadi. Tetapi sayangnya bukan itulah yang sesungguhnya terjadi. Keputusan Mark untuk mengakhiri pernikahannya telah melukai hati Jenner. Pada tanggal 23 April 2018, Mark seharusnya bertemu dengan Jenner di sebuah restoran untuk makan malam. Tetapi Jenner tidak muncul. Sebagai gantinya, dia mendapatkan pesan teks dari Jenner yang isinya kata-kata seperti, "Kamu telah menghancurkan hidupku, aku harap kamu tidak pernah bahagia, dan sampai jumpa Mark." Juga Jenner mengirimkan foto tong sampah yang berisi kondom, membuat Mark meyakini kalau istrinya itu membongkar tong sampah di depan rumah Meredith. Mark menjadi khawatir dan mengirimkan pesan ke Meredith, namun tidak ada jawaban. Mark langsung bergegas menuju ke rumahnya Meredith, dan di sana dia menemukan pemandangannya sangat mengerikan. Meredith baru saja pulang bekerja ke rumahnya di Radnor Township ketika tragedi menimpanya. Di hari itu, di pukul 7:05 di malam hari, ada yang melapor ke polisi kalau terjadi insiden penembakan di rumahnya. Setibanya polisi di sana, mereka menemukan kalau Meredith sudah meninggal dengan luka tembakan di bagian kepalanya. Tubuhnya ditemukan di area dapur, dan di sebelahnya juga ada tubuh lain yang diduga adalah pelakunya. Polisi memastikan kalau itu adalah kasus pembunuhan dan bunuh sekaligus. Investigasi mengungkapkan kalau Jenner telah merencanakan serangan itu dari jauh hari. Dia menyewa mobil di Wilmington 2 minggu sebelum berkendara ke lingkungan tempat Meredith tinggal. Dia juga membeli sebuah senjata sekitar 1 bulan sebelum kejadian itu. Jenner sudah menunggui Meredith di dalam rumahnya, dan dia membobol rumah Meredith dan membersihkan kaca untuk menyamarkan pembobolannya. Dan langsung menarik pelatuknya begitu Meredith masuk, dan setelah itu langsung menarik pelatuk sekali lagi ke arah kepalanya sendiri. Polisi menemukan teropong, amunisi, sarung tangan karet di dalam mobilnya Jenner. Seorang tetangga melaporkan kalau dia juga melihat seorang wanita yang menggunakan jas hujan, rambut palsu, dan topi sedang mengamati rumah Meredith selama 2 hari dengan teropong. Polisi menyatakan kalau teks dari Jenner menunjukkan kalau serangan ini telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Setelah kematian Meredith, mantan suaminya Luke Chapman menerima uang dari 2 polis asuransi jiwa, di mana di situ kalau dia tertulis sebagai satu-satunya penerima manfaat. Ibu dan saudara dari Meredith tidak terima dengan hal itu, merasa Luke tidak berhak menerima uang itu karena mereka berdua telah bercerai. Ibu dari Meredith juga marah dengan Luke karena sebagai agen asuransi dari Meredith tidak mengganti nama penerima manfaat begitu mereka bercerai. Namun hakim di pengadilan memutuskan kalau Luke berhak atas uang polis itu. Sedangkan Mark sampai saat ini tinggal di California, namun pikirannya masih sering teringat tentang kejadian di rumah Meredith hari itu. Dia juga menghabiskan 2 tahun terakhirnya mencoba untuk memeriksa tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh istrinya menjelang pembunuhan itu. Dia juga menerbitkan sebuah buku tentang kisah hidupnya sebagai bentuk terapi dan juga sebagai pembelajaran buat yang lain jangan sampai melakukan kesalahannya sama seperti dirinya.
Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!